untuk memperbaiki kesehatan kita. Dan berdasarkan Kemenkes RI tahun 2005, ya poinnya dari tiga definisi ini, bagaimana kita melakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit dengan cara memberdayakan masyarakat, entah itu memberikan informasi, entah itu kita melakukan advokasi, intinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara merubah perilaku mereka. Jadi ini makanya tema kita kan perilaku dan promosi kesehatan. Karena jadi satu. Tujuan promosi kesehatan yaitu pasti nanti akan menciptakan sebuah perilaku baru. Perilaku apa yang diciptakan? Tentunya perilaku hidup sehat. Kalau kita promosi HP atau orang-orang jual HP yang dipromosikan alatnya itu, barangnya, produknya. Kalau kita produknya kesehatan, bagaimana masyarakat bisa meningkatkan derajat kesehatan dengan baik dan benar. Ini salah satu tugas kesehatan masyarakat dalam ilmu kesehatan masyarakat. Teman-teman juga ini juga akan kepakai di perusahaan. Ketika kita sudah menjadi seorang ahli K3 di suatu perusahaan, kita juga akan mempromosikan. Apa yang kita promosikan? Yang promosikan adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Sama, bedanya kalau orang promkes, anak promkes yang kita ada prodi di 4 promkes, mereka mensosialisasikannya ke masyarakat. Kalau teman-teman nanti mempromosikannya khusus di perusahaannya masing-masing. Sama jadinya. Tugasnya sama, cuma beda sasaran, beda target. Dalam melakukan promosi kesehatan, kita bisa menggunakan bantuan berupa media dan tools-tools yang bisa kita gunakan. Pemilihan medianya nanti juga tergantung sasaran, tujuan kita, ruang lingkupnya. Ini beberapa contoh media. Ada media cetak, itu semacam booklet, leaflet yang sering-sering dibagikan. Kalau teman-teman lagi di mall atau lagi di puskesmas, biasanya ada bagi-bagi booklet, bagi-bagi leaflet tentang pencegahan demam berdarah atau apa. Kemudian kalau di mall juga leaflet-leaflet promosi barang dan jasa banyak. Itu bentuk-bentuk promosi. Yang membedakan cuma kontennya. Namanya poster ya, ada poster tentang kesehatan, poster tentang pendidikan, poster tentang politik, apapun. Kalau kesehatan, promosi kesehatan ya pasti poster-poster yang berisikan tentang bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan. Flyer, flip chart, dan seterusnya. Kemudian media elektronik, bisa melalui televisi, radio, video, ada film pendek, YouTube, sosial media, dan seterusnya. Nah ini yang mungkin ada tren yang bergeser. Kalau dulu dikit-dikit tuh bikin poster, bikin leaflet, bikin banner, dan seterusnya. Tapi kalau zaman sekarang, apakah masih efektif media cetak ini? Atau seberapa efektif penggunaan promosi kesehatan dengan media cetak? Atau jangan-jangan lebih efektifan bikin video-video pendek di Reels atau di TikTok? Atau lebih efektif kita kalau promosi itu di IG, di YouTube, dan seterusnya. Itu harus kita perhatikan. Atau yang terakhir media luar ruangan. Nah, contohnya kalau kalian lihat di jalan-jalan ada papan reklame yang besar, Videotron, kemudian berupa umbul-umbul, spanduk, dan seterusnya. Yang menjangkau lebih banyak sasaran. Itu beberapa media yang bisa kita gunakan dalam mensosialisasikan atau mempromosikan kesehatan. Pemilihan media juga mempertimbangkan faktor-faktor ilmunya. Belum tentu poster itu belum tentu video pendek itu lebih efektif daripada poster. Sebaliknya, belum tentu juga poster tidak efektif dibandingkan dengan video.
tergantung tujuan yang ingin kita capai dan karakteristik sasarannya. Kalau target kita ini usia misalnya di atas 50 atau usia di atas 45, bapak-bapak, ibu-ibu itu, yang dia tidak punya sosial media. Kira-kira efektifan mana poster dengan bikin video pendek? Video, Pak. Iya, Pak. Dia nggak punya sosmed nih. Dia lihat videomu dari mana? Ini bapak-bapak, sasarannya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak punya sosmed ceritanya. Karakteristik sasaran kalian tuh harus kalian tentukan dulu. Kalau target kalian anak SMA, anak kuliah, kalian pengen mempromosikan bagaimana misalnya sex education untuk pelajar SMA dan mahasiswa. Kalian menggunakan media video pendek, kemudian menggunakan sosial media, oke, mereka akan terpapar, mereka akan suka. Karena karakteristik sasaran kalian anak usia remaja, SMA dan mahasiswa. Tapi ketika karakteristik sasaran kalian saya balik, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah usianya 45 sampai 50 tahun. Media apa yang lebih cocok mereka gunakan? Mereka nggak aktif sosmed. Kalian pengen mengedukasikan bagaimana mengontrol gaya hidup terkait penyakit diabetes. Apa yang kalian gunakan media ini? Poster, banner. Nah, bisa menggunakan banner, poster, dan lain-lain. Atau medianya secara langsung, penyuluhan secara langsung. Kalian ngomong, kalian sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibunya itu dalam satu forum. Misalkan undang dia ke seminar atau workshop. Nah, karakteristik sasaran ini juga harus kalian perhatikan. Beda lagi nanti sasarannya anak TK, anak SD. Medianya apa? Medianya ya games. Mereka suka dengan menggunakan media-media games yang mereka mudah dicerna. Kalau kalian bikin seminar untuk anak TK, nangis di sini deh. Pengen pulang iki pun lihat proyektor PPT, dia nggak paham di sini tulisan tok, nggak menarik bagi mereka. Karakteristik sasaran ini sangat menentukan tujuan yang ingin dicapai juga. Tujuan yang ingin dicapai, kalau itu cuma kalian bersifat sekedar menginformasikan, cuma menyampaikan informasi, mungkin dengan poster cukup, dengan leaflet cukup, karena tujuannya cuma menyampaikan informasi. Tapi kalau sampai ingin adanya perubahan perilaku, dari yang awalnya tidak mau menjadi mau, dari yang awalnya tidak mampu menjadi mampu, kan nggak cukup hanya cuma lewat poster. Berarti kalian harus mengadakan pelatihan, kalian harus mengadakan penyuluhan, sosialisasi secara intens. Nggak cuma dikasih booklet, kasih poster, tidak. Kecuali kalian cuma mengedukasi, cuma pengen orang itu tahu, ini loh cara pakai masker yang benar. Oke, pakai poster cukup. Atau pakai video tuh. Tapi kalau itu terkait perubahan perilaku, maka harus ada media-media lain yang harus menunjang. Jadi serang-serangnya itu ditentukan. Keadaan dan latar atau lingkungan juga. Latar sasaran kalian itu seperti apa? Kalian mau penyuluhan di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya menengah ke bawah, di perumahan-perumahan, di pemukiman kumuh. Dia TV aja nggak punya misalnya, HP nggak punya. Nah itu harus dipastikan. Kalau kalian pakai media-media video yang nggak akan nyampe ke mereka. Latar pendidikannya misalnya, dia apa, lulusan SMP, SMA, atau SD. Tentunya kalau kalian mengasih materi, ya jangan yang berat-berat. Kalau kalian tahu sasarannya, misalnya lulusan atau pendidikannya SD atau SMP. Nah, sampai sedetail itu. Kalau kalian misalnya ngomong di depan orang dengan karakteristik pendidikan SD dan SMP misalnya, terus kalian kasih materi yang berat,
kasih teori-teori. Nah, itu nggak perlu ya. Kalau kayak gitu ya langsung aja to the point. Seperti ini, gunanya ini, yang harus mereka lakukan apa ya agar yang mudah dimengerti. Kapan kita menggunakan banyak media gambar, kapan kita menggunakan banyak media tulisan, kapan kita banyak menggunakan grafik, dan seterusnya dalam pemilihan kontennya. Itu juga harus diperhatikan. Kondisi setempat, kalau dia tinggal di lingkungan yang 3T, terpencil, terluar, dan terbatasan gitu ya, dia ngakses sinyal aja susah. Kalau kalian sosialisasinya lewat Zoom, ya nggak nyambung akhirnya. Luasnya jangkauan yang ingin dilayani tadi. Kalau poster, itu kan cuma menjangkau misalnya pengunjung puskesmas. Yang bisa lihat poster adalah orang yang datang ke puskesmas itu. Orang yang tidak datang, dia nggak akan tahu informasi yang ada di postermu. Kalau kalian cuma targetnya pengunjung puskesmas, oke. Kalian tempel aja di tembok-tembok puskesmas. Tapi kalau jangkauan kalian itu menjangkau misalnya seluruh kecamatan atau seluruh kelurahan, apa media yang kalian gunakan? Pasti nggak cocok kalau poster ditempel di puskesmas, karena nggak semua orang datang ke puskesmas. Atau bahkan lebih luas lagi, se-Surabaya atau Semalang harus bisa melihat informasi yang kalian ada, jadi bisa menggunakan videotron, kemudian menggunakan papan reklame. Nah, itu yang di jalan-jalan. Jadi semua orang bisa melihat. Semakin luas jangkauan. Bisa masuk lewat TV, kalau pengen TV nasional. Kalau cuma lokal, ya TV lokal misalnya. Itu harus dipastikan luas jangkauan, seberapa besar yang ingin kalian jangkau. Itu menentukan media. Setelah medianya kita tentukan, kita juga harus menentukan metodenya. Ada metode individual maupun kelompok yang lebih cocok untuk informasi yang kalian sampaikan atau perubahan perilaku yang kalian inginkan itu apa. Kalau individual, ini termasuk promosi kesehatan yang membina perilaku baru kepada satu individu. Contoh bisa dalam bentuk coaching atau bimbingan khusus, konseling. Nah, ini bentuk-bentuk yang individu. Contoh misalnya konsultasi kejiwaan, konsultasi ya psikolog ya, itu bentuk-bentuk promosi kesehatan yang metode individual. Karena nggak mungkin kita konsul ke psikolog terus rame-rame gitu. Atau bisa juga dengan wawancara atau interview. Ini ketika dilakukan ketika itu individual. Kalau dalam seminar misalnya, atau dalam workshop, kalian menggunakan metode interview, nggak cocok. Karena itu bukan metode individual, itu metode kelompok. Kalau metodenya kelompok, nah ini juga harus dibagi. Kelompoknya kelompok besar atau kelompok kecil. Kalau itu kelompok besar, tentunya kita bisa menggunakan metode seminar, workshop, ya kayak seperti yang kita lakukan, webinar, dan seterusnya. Itu untuk kelompok besar. Tapi kalau untuk kelompok kecil, kita bisa menggunakan brainstorming, FGD, diskusi kelompok, bisa menggunakan role play, games, demonstrasi, dan seterusnya. Makanya kenapa kalau dalam perkuliahan, kadang teorinya kita bikin satu kelas. Semuanya mendengarkan dalam bentuk seminar kayak ceramah gitu. Tapi begitu tugas kelompok dibagi menjadi kecil-kecil, itu kalian akan diminta untuk melakukan diskusi lagi antar kelompok. Udah bukan dosen lagi yang menjelaskan. Ketika udah dibagi dalam kelompok kecil, kalian akan berdiskusi, brainstorming, dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk penerapan dari metode kelompok ini.
Karena kalau kelompoknya kecil, kita ngadain seminar ya sia-sia, overqualify. Itu tadi terkait promosi kesehatan. Sebelum masuk ke perilaku, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, atau udah cukup jelas untuk promosi kesehatan. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Kemudian kita sekarang masuk ke perilaku. Dari promosi kesehatan tadi, output yang kita harapkan adalah adanya perubahan perilaku. Jadi tujuan ini tadi kan, tujuan promosi kesehatan untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Maka kita harus tahu, kalau kita mau mengubah perilaku, kita mau membentuk perilaku masyarakat, kita harus tahu teorinya. Perilaku itu apa, kemudian bagaimana cara orang itu bisa berperilaku, dan seterusnya. Jadi perilaku, menurut Skinner ini, dia merupakan respon. Perilaku itu merupakan respon suatu reaksi dari seseorang terhadap stimulus. Kalau menurut Skinner, orang bisa berperilaku itu karena adanya stimulus. Stimulus yang mengenai individu atau organisme ini, mengenai human, akan menghasilkan respon. Respon ini yang kita sebut perilaku. Jadi 3 alur ini akan menyebabkan perilaku. Contoh misalnya ada stimulus. Stimulusnya berupa tugas. Dosen ngasih kalian tugas. Itu berupa stimulus. Adanya rangsangan dari luar. Tugas dengan deadline nanti malam misalnya. Kalian akan merespon itu. Responnya bisa 1 langsung mengerjakan misalnya. 2 nunggu mepet-mepet deadline di akhir, kan ada yang seperti itu. Itu yang disebut perilaku orang beda-beda. Mungkin si A, dia perilakunya, saya pengen cepat selesai. Sama-sama stimulusnya sama-sama tugas, tapi responnya bisa berbeda tiap individu. Bahkan ada yang tidak dikerjakan. Bahkan ada yang tidak dikerjakan. Sama-sama stimulusnya, responnya bisa berbeda-beda. Perilakunya berbeda-beda, tergantung dari individu itu. Ini yang menurut perilaku Skinner. Dan perilaku itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup itu yang tidak bisa kita amati atau belum bisa diamati oleh seseorang. Dia itu masih berupa keinginan, masih berupa niat, masih berupa persepsi. Nah, kayaknya misalnya dia ingin masih berupa pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu juga termasuk dalam perilaku tertutup. Contoh misalnya kalian tuh punya pengetahuan tentang 6 langkah cuci tangan. Itu sudah termasuk perilaku tertutup. Sebelum kalian lakukan, saya nggak tahu. Orang juga tidak akan tahu kalian bisa melakukan cuci tangan 6 langkah. Cuma sebatas pengetahuan. Dia akan berubah menjadi perilaku terbuka ketika kalian sudah melakukan tindakan itu dan dia bisa diamati oleh orang lain. Kalian melakukan 6 langkah cuci tangan. Nah, ini baru orang bisa tahu. Orang bisa mengamati perilaku itu.
di ranah pengetahuan, persepsi, dan lain-lain, itu masih belum bisa diamati. Tapi itu tidak terpacu perilaku tertutup. Kesimpulannya, enggak semua orang yang tidak cuci tangan itu tidak mengetahui caranya. Bisa jadi dia mengetahui, tapi tidak mau. Karena dia cuma berperilaku tertutup, bukan perilaku terbuka. Niat juga, oh nanti sore aku pengen makan mie, misalnya. Itu perilaku tertutup. Akan menjadi perilaku terbuka ketika sore nanti kalian makan mie. Orang jadi bisa menyimpulkan, oh ternyata dia makan mie. Perhatian, ya misalnya kalian suka sama cewek atau cowok, kalian perhatiin aja. Diam-diam kalian perhatiin, tapi nggak pernah ngomong ke dia. Sampai hafal semua makanan kesukaannya, tahu karena tiap hari lihat ke kantin pesennya bakso, pentole 2, tahunya 1, sampai hafal. Tapi nggak tahu kalian traktir, tindakannya nggak ada perilaku terbukanya. Udah tahu nih, oh dia tuh kalau pesen sausnya dikit, kecapnya banyak, pentolnya 2, tahunya 1. Terus jelas perilaku tertutupnya udah clear. Tinggal kamu menunjukkan bentuk perhatian itu dalam tindakan. Ngomonglah, ayo nang kantin, makan bakso tak traktir. Nah, itu baru perilaku terbuka yang bisa diamati. Orang jadi tahu kalau adanya perilaku terbuka. Ini kalau menurut Bloom, perilaku itu bisa dibagi menjadi 3 domain. Attitude dan practice atau skill. Kalau tiga-tiganya ini ada, maka akan terjadi sebuah perilaku. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak akan terjadi suatu perilaku. Knowledge terkait pengetahuannya. Kalau pengetahuan berarti kaitannya dengan tahu dan tidak tahu. Kemudian attitude terkait sikapnya. Sikap itu berarti kaitannya dengan mau dan tidak mau. Terakhir practice. Itu terkait dengan kemampuannya. Skill ya, terkait dengan kemampuannya. Dia mampu atau tidak mampu. Contoh misalnya tadi tugas lagi. Dosen ngasih kalian tugas. Ada satu anak tidak mengerjakan tugas itu. Kita coba analisis perilakunya. Kenapa kok anak ini tidak mengerjakan tugas? Pertama kita lihat knowledge-nya. Dia tahu nggak sih ada tugas? Dia tahu nggak ada tugas? Jangan-jangan dia ngerjain tugas itu karena tidak tahu. Entah waktu itu dia nggak masuk, entah waktu itu dia nggak dengerin, entah atau apapun itu, jadi dia tidak tahu kalau ada tugas dari dosen. Akhirnya dia tidak mengerjakan. Atau taruhlah dia tahu sebenarnya. Kita ambil contoh, oh dia sudah tahu nih kalau ada tugas, tapi kenapa kok tidak mengerjakan? Kita lihat sikap dia. Dia mau nggak mengerjakan itu? Jangan-jangan memang dia tahu, tapi dia nggak mau. Dia tidak mau, memang dia nggak mau ngerjain. Entah karena males, entah karena hal lainnya. Itu hal yang terkait dengan sikap, mau dan tidak mau. Oke, kita anggap lagi dia mau. Dia udah tahu dan dia mau. Tapi kenapa kok tetap dia tidak mengerjakan tugas? Ternyata dia tidak mampu. Karena dia tidak punya laptop misalnya. Karena paketannya habis. Karena lampu di rumahnya, listriknya padam. Dia sebenarnya udah tahu. Udah mau ngerjain, udah tahu ada tugas, dia mau ngerjain. Tapi listriknya mati. Laptopnya rusak. Dia nggak akan jadi perilaku mengerjakan tugas lagi. Karena dia tidak mampu mengerjakan tugas. Kalau kita tahu 3 hal ini, kita sekarang
Kalau mau ngejudge seorang, pikir-pikir dulu. Jadi nggak semua perilaku tidak mengerjakan tugas itu karena ketidaktahuannya atau karena ketidakmauannya. Sekarang bisa juga karena ketidakmampuannya dia. Atau karena dia tidak mampunya karena tidak tahu caranya. Dia nggak tahu itu tugasnya dia Pak No sih cara bikinnya seperti apa. Maka dia nggak mengerjakan. Intervensinya pun beda-beda. Kalau masalahnya di knowledge, di pengetahuan, ya kita kasih tahu, kita edukasi berarti. Misal orang tidak perilaku menggunakan masker kalau di kesehatan kita ambil contoh. Kita mau membuat perilaku menggunakan masker setiap saat. Kalau dia tidak menggunakan maskernya karena tidak tahu fungsinya, ya kita kasih tahu, kita edukasi. Tapi kalau karena dia tidak mau, karena entah itu ribet, kemudian panas dan lain-lain, ya kita kasih solusi yang lain. Mungkin jenis maskernya kita ganti, dan lain-lain itu agar dia mau. Atau tidak mampu, dia tidak pakai masker, tidak beli, tidak bisa membelinya. Ya kita sediakan masker gratis. Nah kan beda-beda strateginya. Jangan dipukul penyuluhan aja solusi itu. Edukasi aja. Kalau orang udah tahu, kalian edukasi terus malah jadi bosen. Padahal masalahnya tidak mampu. Orang nggak bisa beli masker, walaupun kalian kasih tahu Bu, masker ini penting. Ya gimana? Dia nggak punya kemampuan untuk membeli, aksesnya nggak ada. Sama aja. Mending kalian sediain masker gratis, dia akan pakai tanpa kita edukasi lagi, karena dia udah tahu sebenarnya. Itu cara melihat konsep berpikirnya belum untuk perilaku seseorang. Jadi kaitannya dengan persepsi sehat dan sakit juga, ini mempengaruhi tadi kita harus tahu apakah dia tidak berperilaku sehat itu karena persepsi sehat dan sakitnya yang masih salah. Dia tidak mau datang ke Fasiankes karena dia merasa tidak sakit. Kalau tidak sampai tidak bisa bekerja. Nah, orang mendefinisikan sakit itu kalau dia tidur aja sudah tidak bisa beraktivitas baru dia sakit. Kalau cuma panas, batuk dan lain-lain itu masih belum sakit menurut mereka. Nah, persepsi sehat dan sakit ini harus dibenahi dulu. Paradigma sakit dan paradigma sehat. Dia sehat kalau merasa udah keringetan. Terus keringetan ini sehat. Nah, ini harus diedukasi karena masalahnya ada di knowledge dia. Jelasin sehat itu seperti ini, sakit itu seperti ini. Makanya petugas kesehatan memberikan kriteria-kriteria medis. Misalnya kalau ada gejala panas, sakit tenggorokan, itu sebenarnya udah sakit. Nggak perlu nunggu sampai tidak bisa bekerja. Nggak perlu nunggu sampai dia udah nggak bisa beraktivitas lagi, cuma tiduran di kasur, itu udah terlambat. Nah, ada tanda-tanda ini yang harus disampaikan atau diedukasi ke masyarakat. Ini perilaku sehat ya. Contoh-contoh perilaku sehat yang sering kali kita promosikan atau yang akan teman-teman nanti sebarluaskan atau dipromosikan. Contoh dengan makan dengan menu seimbang, melakukan aktivitas fisik secara cukup dan teratur. Misalnya minimal 30 menit sehari kita harus melakukan aktivitas fisik. Hal kayak gini yang harus dipromosikan. Tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak menggunakan narkoba. Istirahat yang cukup, misalnya 8 jam sehari. Hal-hal seperti ini yang akan menjadi faktor yang akan dipromosikan. Bagaimana cara mengendalikan stres, perilaku gaya hidup yang positif. Ini contoh-contoh promosi kesehatan, perilaku sehat yang dipromosikan dalam promosi kesehatan. Sedangkan kalau perilaku sakit,
Orang kalau sakit itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia no action, didiemin aja, ntar sembuh-sembuh sendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Yang kalau sakit, terus dijarnoai nanti sembuh-sembuh sendiri. Ini teman-teman ada nggak yang punya perilaku sakit seperti itu? Nggak ada. Ada, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Galang, Pak. Celakanya, nggak semua penyakit bisa didiamkan saja. Oke, ada yang benar. Contoh misal kalian batuk pilek, flu, itu cuma butuh istirahat. Didiemin aja, oke. Istirahat, bed rest, total, oke. Tapi kalau penyakit-penyakit tertentu, itu yang tidak bisa didiamkan saja, ini yang akan jadi problem. Contoh kalian punya penyakit diabetes, terus didiemin aja, nggak akan sembuh sendiri. Penyakit kulit misalnya, didiamkan aja, tanpa ada treatment, nggak akan sembuh sendiri. Ini problemnya. Tapi orang mikirnya semua penyakit ada, ya. Beberapa kelompok itu yang masih memikir bahwa semua penyakit itu bisa gitu sembuh dengan sendiri. Yang kedua, reaksi orang kalau sakit, perilaku sakit itu pasti mengambil tindakan self treatment dulu. Nyoba-nyoba sendiri. Mencoba menyembuhkan penyakitnya sendiri. Contoh dengan kerokan, minum jamu. Ya, ini dia mencoba self treatment, memberikan pengobatan terhadap dirinya mereka sendiri. Pijat dan lain-lain. Itu kalau tradisional. Yang modern ya kalian mencoba membeli obat-obatan yang generik yang ada di jual bebas. Ada yang seperti ini, yang tindakan kedua ini. Ada Ada juga. banyak, Pak. Nah, ini perilaku sakit orang itu pasti ada 3 ini. Atau yang terakhir dia mencari penyembuhan pengobatan ke Fasiankes. Entah itu Yankesnya tradisional ataupun modern. Kalau yang tradisional ya bisa pergi ke ya pengobatan-pengobatan tradisional kayak sangkal putung dan lain-lain, ya Shinsei dan lain-lain. Atau ada yang Yankes modern. Ya contoh mulai puskesmas, kemudian dokter praktik, rumah sakit dan seterusnya. Ini perilaku sakit itu macam-macam. Ini yang harus kalian makanya kenapa perlu promosi kesehatan karena ini. Karena semua orang itu punya perilakunya masing-masing ketika sakit. Padahal yang benar atau yang paling sesuai ya mencari penyembuhan dan pengobatan ke fasilitas Yankes, pelayanan kesehatan. Ketika dia sakit ya dia harus menggunakan Fasiankes. Karena kita juga udah punya jaminan kesehatan, kemarin kita udah bahas, kita udah punya BPJS, maka kalau kita sakit, ya silakan ke Fasiankes untuk berobat. Karena perilaku-perilaku lain itu masih beresiko. Contoh kalian beli obat di warung, itu tidak ada resep dari dokter, kita nggak tahu, nanti akhirnya, apalagi kalau yang dibeli antibiotik dan seterusnya, itu nggak bisa sembarangan dosisnya dan lain-lain. Nanti akan ada resisten kalau kita sering beli obat-obat yang seperti itu. Orang-orang juga akan ini yang harus dipromosikan, perilaku sakit. Orang itu berbeda-beda. Tantangannya banyak. Ketok ini gampang, tapi tantangannya banyak. Ngasih tahu nyuruh berobat ke puskesmas itu susah sekali. Ngasih tahu suruh berobat ke rumah sakit itu susah. Apalagi kalau udah punya experience, mereka punya pengalaman. Loh, aku kemarin loh ke sangkal putung sembuh. Loh, aku kemarin minum obat ini sembuh. Loh, aku kemarin lah habis kerokan langsung enakan. Experience seperti ini yang menjadi lawan kalian waktu melakukan promosi kesehatan. Karena memang ada efeknya mungkin. Kerokan dan lain-lain. Makanya akan jadi sulit melakukan promosi kesehatan.
ketika kita udah tahu perilaku itu apa, kita udah belajar medianya, kita udah belajar tentang persepsi tadi orang perilaku sehat, perilaku sakit. Ini sekarang kita teorinya. Bagaimana kalau tadi orang berperilaku A, kita harus merubah dia ke perilaku B, itu bagaimana caranya. Nah, ini bisa menggunakan teori-teori berikut ini. Kita akan bahas satu-satu. Ini akan berguna sekali. Kalau kalian pengen merubah perilaku diri sendiri, perilaku-perilaku yang kurang baik di diri sendiri, atau mau merubah perilaku teman, perilaku keluarga, bisa menggunakan beberapa teori ini. Nah, dan lihat dari 5 teori ini nggak ada kata nikah, nggak ada di sini. Jadi menikah itu bukan merubah perilaku ya. Jangan percaya kalau orang bilang sekarang nggak rokokan, sekarang rokokan, besok nggak apa-apa, setelah nikah nggak rokokan, nggak. Menikah nggak ada di teori perubahan perilaku, nggak ada orang ceritanya menikah sebelumnya pelit, malah aku nikah nggak pelit kan, ya itu nggak ada. Jadi menikah bukan merubah perilaku. Perilaku itu ini, saya lebih percaya Lawrence Green bisa merubah perilaku daripada nikah. Yang kita bahas satu-satu. Yang pertama, Social Cognitive Theory, SCT. Teori SCT ini menjelaskan bahwa perilaku individu itu terbentuk karena adanya respon pembelajaran, pengamatan individu terkait lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini teorinya menurut Albert Bandura, dia yang mempopulerkan teori ini, Profesor Albert Bandura, tentang SCT. Jadi orang bisa berperilaku karena lingkungan sosialnya, faktor lingkungan. Kemudian juga karena faktor dari dirinya sendiri, kognitif, dari pengetahuan, pengalaman, keyakinan yang ada dalam diri dia sendiri. Dua itu akan mempengaruhi membentuk behavior atau perilaku. Ini menurut SCT. Jadi kalau kita mau merubah perilaku, mana yang kita rubah? Bisa dari sosialnya, bisa dari lingkungan dia, atau bisa kita langsung ke personalnya. Dan ini saling terkait. Nggak bisa nih, misal kalian mau merubah perilaku orang yang suka ngopi atau minum minuman keras, suka begadang lah, suka kehidupan malam. Kalian nggak bisa cuma merubah personal kognitifnya atau kognitif personal dia dengan cara mengasih tahu. Itu tuh nggak benar hidup kayak gitu. Tiap malam keluar minum keras itu nggak benar. Nggak bisa, orang dia, circle dia itu udah seperti itu. Teman-temannya seperti itu. Dia juga tiap hari berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu. Kalian kalau ngasih tahu ke orangnya aja nggak mempan, nggak akan ada perubahan perilaku. Kalau kata Albert Bandura seperti itu. Jadi kalian juga harus bagaimana cara kalian menghentikan dia bertemu dengan circle-nya. Atau juga merubah circle-nya itu. Diganti circle-circle sing pengajian, dikumpulno arek-arek sing pengajian. Nah, dia kan berubah dengan sendirinya malah. Kalau circle-nya dia tiap hari ban malam Kamis, yasinan, nah kayak gitu akan berubah nanti. Dengan kita ngerubah circle-nya atau sosial environmental-nya. Ini strategi-strategi untuk merubah perilaku. Nah, ada 6 elemen tadi ya, yang kaitannya dengan kognitif itu pengetahuan dia. Kita bisa, kalau kita merubah tadi, kita bisa menyampaikan resiko dan manfaatnya. Contoh perilaku merokok lah, kita ambil contoh perilaku merokok. Kita bisa menyasar pengetahuan dia dengan cara memberikan kalau merokok itu resikonya bisa gini. Coba kalau kamu tidak merokok, kamu bisa sehat, bisa kuat berlari dan seterusnya. Pengetahuan atau efikasi diri, persepsi individunya mengenai kemampuannya, kalian harus support
Orang itu kalau mau berubah perilaku itu kadang, saya bisa nggak ya nggak ngerokok, gitu. Akan ada tahap seperti itu. Karena setelah dia udah tahu resikonya, setelah tahu manfaatnya, dia akan sikap dia yang mengatakan, kira-kira saya mampu nggak ya berhenti merokok. Nah, ini kalian harus yakinkan ketika sudah di tahap seperti itu, kalian berikan persepsi individu mengenai kemampuannya. Bisa lah, kamu tuh bisa lihat, dan si A itu loh juga dulunya merokok, kasih contoh misalnya. Si A itu dulunya merokok aktif banget, sekarang bisa berhenti. Kasih contoh-contoh orang-orang yang berhasil. Itu untuk meyakinkan efikasi diri dia. Oh, ternyata emang banyak ya contoh orang-orang yang berhasil berhenti merokok itu. Akhirnya dia muncul persepsi akan, oh iya ternyata aku mampu. Orang lain aja bisa, banyak contohnya kok. Terus kemudian kita hasil yang diharapkan itu apa? Kalian sampaikan. Misalnya secara fisik jadi lebih sehat, dan kemudian lagi dari materi bisa juga dengan berhenti merokok itu bisa masuk melalui materinya, misalnya hemat dalam satu rokok harganya misalnya 16.000. Kalau Anda berhenti merokok udah dapat uang berapa? Atau dari segi sosial, nah, kamu kalau berhenti merokok kamu nggak bau rokok lagi. Kamu kalau ngumpul sama cewek misalnya, kalau ngumpul sama teman-teman di lingkungan udah nggak perlu minder karena bau rokok dan seterusnya. Terus tujuannya apa? Kalian sampaikan tujuannya biar dia itu tahu tujuannya dan difasilitasi. Kemudian hambatannya apa? Ini elemen-elemen dalam SCP tadi. Kalian sampaikan seperti itu. Tapi butuh fasilitator tadi ya. Untuk berubah perilaku itu nggak bisa sehari 2 hari nggak bisa. Jadi untuk berubah perilaku butuh waktu. Jadi butuh fasilitator. Kalau kalian ingin mencoba merubah perilaku seorang ya, kalian harus intens. Kalian benar-benar harus intens dulu untuk yang ngasih taunya nggak cuma sekali, didampingi. Kalau dia udah mulai kumat lagi, harus difasilitasi. Tanya hambatannya apa. Ini yang sering kali nggak ditanyakan. Kita cuma nyuruh-nyuruh tok, kan kok rokokan, nggak boleh rokokan tuh. Cuma gitu aja. Tapi kalian nggak pernah nanya hambatan dia. Kira-kira kamu nggak bisa berhenti merokok itu karena apa? Nah, nanti ini dari sini kalian akan muncul solusinya. Kalau kamu nggak bisa berhenti merokok itu apa sih yang paling berat? Karena rasa nikah, karena apanya, karena kebiasaan dan lain-lain. Itu hambatan itu yang nanti kalian harus bantu. Jadi nggak cuma nyuruh, nggak cuma ngasih perintah, tapi kita juga menawarkan solusi yang konkret ke dia. Kalau enggak, ini seringkali kenapa perilaku itu gagal dirubah, karena kita cuma nyuruh. Kita nggak tahu teorinya ini. Kalau cuma nyuruh, ya orang akan, ya apa sih, saya juga pengen berhenti merokok, tapi gimana, tolong dong. Maksudnya, ini apa, dikasih solusi gitu. Bukan cuma disuruh-suruh aja, atau ditakut-takuti aja. Jadi ini harus semua ya. Mungkin kalau pengetahuan udah ditakut-takuti dibungkus rokok itu gak kurang-kurang, ada gambarnya, ada risikonya dan seterusnya. Tapi yang bawa-bawa ini yang perlu bantuan dari seseorang untuk membuat perilaku, untuk meyakinkan dirinya, untuk bisa melihat hasil yang diharapkan sebagai fasilitator dan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan terkait perilaku dia. Ini butuh seseorang. Itu teori yang pertama, sosial kognitif teori. Kalau kita ngomongin teori ini seru, ngomongin teori perilaku ini seru. Ini teori yang kedua, TPB, Theory of Planned Behavior. Jadi teori itu dimulai dari niat, kalau menurut teori Planned Behavior. Niat seseorang itu terlibat dalam suatu perilaku yang dipengaruhi oleh sikap positif maupun negatif dari persepsi seseorang terhadap norma subjektif yang berlaku. Ini juga TBB ini bahwa perilaku itu suatu tujuan yang didapatkan individu terhadap faktor-faktor di luar kendali individu. Jadi nggak cuma faktor internal aja, tapi ada juga faktor
faktor eksternal. Jadi 3 pilar tadi, kalau tadi SCT ada 6, ini ada 3. Sikap, norma subjektif, dan kontrol yang dirasakan. Jadi seperti ini kalau kita lihat diagramnya. Lebih kompleks lagi. Kalau tadi SCT cuma 3, environmental factor, personal factor, dan membentuk behavior. Kalau ini enggak. Behavior itu pertama dipengaruhi oleh intention atau niat. Niat dari orang untuk berperilaku, kalau kita tarik mundur. Jadi kalau kalian pengen ngerubah perilaku merokok tadi, kita harus memunculkan niat dulu dari dalam diri individu itu. Kalau memang sudah tidak ada niat, nggak akan kecapai behavior, nggak akan berperilaku. Kalau niatnya aja nggak ada. Bagaimana cara niat itu juga dipengaruhi oleh banyak. Ada 3. Yang pertama attitude atau sikap dia. Sikap dipengaruhi oleh behavior belief, tentang keyakinan dia. Subjective norms. Ini juga dipengaruhi oleh normative belief atau motivation to comply. Kemudian adanya kontrol dari kontrol persepsi, perceived control yang dipengaruhi oleh perceived power dan control belief. Lingkungan tadi yang dimaksud SCT itu masuk di luar ini. External variable. Ini faktor lingkungannya. Yang ini faktor eksternal, ini faktor internal dari dalam diri manusianya. Kita akan bahas satu-satu. Niat perilaku. Jadi ini persepsi atau kemungkinan melakukan perilaku itu. Jadi kalau dia pengen berhenti merokok, minimal dia udah ada niat dulu. Tumbuhkan niat dulu. Oke, aku pengen berhenti, baru kita bisa bantu. Kalau dia nggak ada niat, ya udah susah. Kemudian dipengaruhi oleh sikap juga. Sikap ini termasuk keyakinan atau perilaku yang dikalikan dengan evaluasinya. Maksudnya, ini kepercayaan perilaku. Evaluasi kemungkinan bahwa kinerja pelaku dikaitkan dengan hasil-hasil tertentu tadi. Seberapa mungkin kalau dia berhenti merokok itu, kalian kaitkan dengan hasil-hasil yang akan didapatkan. Contoh, dengan kamu berhenti merokok, kamu bisa, ya sama kayak SCT tadi, kamu bisa mendapatkan kesehatan misalnya. Kamu bisa mendapatkan ekonomi atau keuangan yang lebih baik. Seberapa baik atau seberapa buruk hasilnya itu nantinya dijelasin. Kalau kamu terus merokok, efeknya seperti ini. Kalau efek baiknya, kalau kamu berhenti merokok, itu seperti ini. Kemudian yang kedua, norma subjektif. Ini persepsi dia tentang seberapa banyak kontak pribadi yang menunjukkan atau tidak menjadi perilaku tersebut. Contoh di circle dia, teman-temannya itu dari 10 orang, 6 merokok, 4 tidak. Nah, ini akan mempengaruhi. Itu akan mempersulit menghambat perilaku. Karena teman-temannya dominan perokok. Dia udah ada niat, padahal dia udah ada niat berhenti. Dia juga udah tahu kemungkinannya atau resiko-resikonya kalau tidak berhenti seperti apa. Tapi keyakinan normatif di lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung. Dari 10 orang temannya, 6 yang merokok, 4 tidak. Masih mayoritas. Nah, itu kita bisa. Berarti kalau kayak gitu, kita harus circle-nya juga kita kasih treatment. Kemudian motivasi untuk melakukan tidak merokok tadi. Kita harus memberikan motivasi. Jadi walaupun dengan 6 orang yang merokok, 4 orang yang tidak, itu kita tetap memberikan motivasi. Yang ketiga, kontrol perilaku tadi. Ini bagaimana kemungkinan
setiap kondisi fasilitas atau kendala yang terjadi. Hambatannya itu harus kalian selesaikan untuk membantu dia dalam membuat niat tadi. Karena yang paling susah adalah mengawali. Maka kalian harus membuat persepsi atau memfasilitasi dia agar tidak merokok itu seperti apa. Contoh orang merokok itu mesti kalau lagi habis makan dan seterusnya. Momen-momen seperti itu harus diantisipasi. Berarti kalau habis merokok, kalian kasih kesibukan lain kan? Atau kalian kasih pengganti permen dan seterusnya. Kapan sih momen-momen dia merokok? Misal saat di kamar mandi, kita harus tahu apa yang bisa kita tawarkan, solusi apa yang bisa kita tawarkan. Untuk merubah persepsi dia, untuk mengontrol persepsi dia. Itu namanya kontrol perilaku dan persepsi. Nah, itu tadi teori brain behavior. Kalau tadi di SCT tidak memasukkan niat, kalau di TPB tadi justru yang utama adalah niat. Kalau menurut TPB, percuma kita ngerubah SCT environmentalnya, kita ngerubah personalnya, tapi kalau individunya tidak punya niat. Jadi yang dibentuk niat dulu, dengan adanya niat, baru akan ada behavior atau perilaku. Begitu ada intention, begitu juga ada behavior. Itu kalau menurut TPB. Bagaimana memunculkan niat? Ada 3 cara tadi. Sekarang transtheoretical model of behavior change. Ini kalau ini tadi semua 2 tadi sifatnya linier. Kalau menurut teori ini perilaku itu sebagai sebuah sistem circle, membentuk suatu circle. Jadi muter aja. Walaupun perilaku itu udah baik, suatu saat bisa berubah karena konsepnya seperti ini. Kalau yang tadi mungkin kalau udah baik terus, kalau udah ada niat, niatnya baik akan baik terus. Tapi kalau dilihat dalam bentuk transtheoretical model ini, perilaku itu dinamis. Bisa jadi tahap pre-contemplation, contemplation ini ada perubahan di tiap tahapannya. Bisa juga ada tahap relapse. Nah, ini ya, ada tahap relapse di sini. Ada kemungkinan untuk kembali lagi atau berubah. Ini lebih kompleks lagi teorinya. Yang dimaksud pre-contemplation ini tahap ketika individu belum ada niat sama sekali. Kita sebut pre-contemplation ketika individu itu belum ada niat untuk berubah atau tidak ada keinginan untuk merubah perilaku dia. Dan dia tidak menganggap bahwa perilaku dia itu bermasalah. Misal bangun tidur siang terus, atau tidur malam lah, tidur malam di atas jam 12. Kalian itu tidak ada niat untuk merubah pola tidurnya karena merasa bahwa tidur malam ya nggak apa-apa, oke-oke aja, tugas, toh besok masih bisa bangun pagi dan seterusnya. Ini tahap pre-contemplation. Ketika itu tahap berikutnya adalah contemplation, pada saat ini individu sudah mulai mempunyai niat untuk merubah perilakunya dalam waktu 6 bulan ke depan. Mereka udah tahu, udah menyadari bahwa ada manfaat atau risiko negatif kalau dia tidak melakukan perubahan perilaku. Tapi masih 6 bulan ke depan. Jadi mikirnya kayak gini. Sekarang kan misalnya November, Desember, Januari. Ini tahun 2023, Maret, April 2023 aku pengen ngerubah cara tidurku. Nah, itu contemplation itu seperti itu. Niatnya masih jauh. Udah ada niat tapi masih 6 bulan ke depan. Itu contemplation. Kemudian ada tahap preparation. Preparation ini dia udah ada niatnya, udah jelas nih. Bulan depan aku mulai tidur jam 9 atau jam 10. Mulai bulan depan Desember tanggal 1 aku mulai tidur jam 10. Itu udah tahap preparation. Sampai akhirnya tahap action. Jadi orang berperilaku tahapannya seperti itu.
Terus ada tahap action, ini udah mulai, akhirnya dia udah mulai mencoba untuk tidur di bawah jam 12, jam 10, jam 9, dan seterusnya. Membuat perubahan perilaku. Dan sudah mulai bisa diamati namanya perilaku. Tadi kan sudah perilaku terbuka. Kalau tadi kan masih, saya pengen berubah 6 bulan lagi, saya pengen berubah 1 bulan lagi, itu masih perilaku tertutup. Di tahap action ini sudah perilakunya perilaku terbuka. Nah, individu yang tidak mengalami fase persiapan tadi, itu sangat rentan untuk gagal. Jadi kalau perubahan perilaku itu jangan seneng ya. Kalau orang yang awalnya, misalnya kemarin saya tidur jam 12, dalam 3 bulan ini tuh saya tidurku gak karu-karuan, jam 12 terus. Kemudian hari ini saya tidur jam 9. Itu bukan perubahan perilaku. Itu bukan perubahan perilaku itu. Perubahan perilaku itu harus ada tahapannya ini. Jadi 6 bulan dulu, 3 bulan dulu, baru awalnya nggak ada niat, terus ada niat 6 bulan, 3 bulan, sampai action. Nah, yang tidak mengalami tahap-tahap contemplation dan preparation ini sangat rentan untuk kembali lagi atau relapse lagi. Mungkin hari ini saya tidur jam 9, besok saya akan kumat lagi tidur jam 12, karena tidak ada tahap persiapan tadi. Tidak ada contemplation dan seterusnya. Kalau udah action, maka kita perlu maintenance. Nah, ini individu udah mulai bisa mulai mempertahankan perubahan itu selama 6 bulan. Jadi udah 6 bulan tidurku benar. Jam 9 sampai jam 10. Antara jam 9 jam 10 tidur benar. Nah, individu pada ini berada pada risiko gagal yang lebih rendah kalau dia udah melakukan 6 bulan. Jadi perubahan perilaku itu kita lihat 6 bulan, udah mulai benar. Ini udah hampir dikatakan berhasil. Contoh misalnya ini, kalau misalnya individu itu sudah tidak merokok selama 5 tahun, maka tingkat untuk relapse, untuk kambuh lagi itu hanya 7%. Karena kalau udah selama itu orang itu akan muncul rasa sayang gitu. Ada 5 tahun nggak ngerokok. Kalau hari ini aku ngerokok 1 aja, sia-sia. Jadi semakin lama dia berperilaku sehat, itu akan lebih konsisten lagi. Yang rentan itu di 1 bulan, 3 bulan awal. Itu sangat rentan untuk gagal. Karena masih sebulan nggak ngerokok, rokok aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah 5 tahun, udah setahun, 2 tahun, akan eman atau sayang. Terakhir namanya termination, dia udah mencapai perubahan total, udah nggak mungkin kambuh lagi. Ya, di tahap action ini masih ada kemungkinan untuk relapse. Kalau kita lihat di tahap action ini ada kemungkinan untuk kambuh. Ketika di action masih ada kemungkinan untuk kambuh. Tapi kalau dia udah masuk maintenance, ini dia udah bisa perubahan yang permanen. Balik lagi ke pre-contemplation dan terus. Ini teori keempat, yaitu Lawrence Green, yang mengatakan bahwa sama kayak Bloom tadi, ini mirip-mirip teori Bloom tadi, bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal ini. Faktor predisposisi, faktor enabling, dan reinforcing. Kalau kita mau merubah perilaku, kita harus tahu 3 faktor tadi yang saya bilang. Dia merokok itu karena apa? Karena tidak tahu bahayanya kah? Atau karena memang lingkungannya seperti itu? Atau karena orang-orang di sekitarnya yang seperti itu? Strateginya bisa menggunakan 3 ini. Kalau karena memang pengetahuan yang kurang, ya kita edukasi. Kalau kita menggunakan enabling faktor pemungkin, ya kita fasilitasi dia dengan konsultasi, hipnoterapi. Nah, ini kalau dia memang udah tahu tapi tidak mau tadi. Dia udah tahu bahayanya tapi tidak mau. Itu bisa kita gunakan faktor pemungkin ini. Kita bantu dia. Kita konsultasikan, kita berikan hipnoterapi, pengobatan, rehabilitasi, gimana caranya biar tidak kecanduan rokok lagi. Tapi kalau dia tetap tidak mau, kita bisa menggunakan reinforcing. Orang-orang yang dia anggap itu berpengaruh. Kita harus tahu, misalnya
Kita mau merubah seorang perilaku yang sangat agamis sekali. Berarti tokoh yang sangat dihormati dia itu tokoh agama. Kalau kita yang ngasih tahu, tenaga kesehatan nggak akan didengar. Tapi kita menggandeng ustadz misalnya, atau kiai. Nah, itu yang didengar mereka. Kalau misalnya pimpinan ulama yang lain yang ngomong, itu akan lebih didengar orang-orang seperti itu. Kita harus tahu targetnya. Atau misalnya K-popers gitu. Ya kita masuknya bisa lewat situ. Kalau dia sukanya K-popers ya, lihat nih dia K-popers, misalnya dia nggak ngerokok gitu. Atau dia kayak gini, itu bisa idolamu aja kayak gitu. Bisa menggunakan strategi-strategi seperti itu. Jadi untuk merubah perilaku itu sangat banyak strateginya yang kita bisa gunakan. Itu namanya reinforcing. Jadi orang yang dianggap bisa mempengaruhi untuk merubah perilaku tadi. Karena nggak semua tuh dengerin bidan, nggak semua dengerin perawat, nggak semua dengerin promosi kesehatan, nggak semua. Kadang lebih efektif kalau orang tuanya yang ngomong. Kadang lebih efektif kalau pacarnya yang ngomong. Kadang jauh lebih efektif kalau ustadz yang ngomong. Kadang lebih efektif kalau dosen yang ngomong misalnya. Macam-macam, tergantung dia percayanya sama siapa. Itu kita harus tahu. Itu merupakan strategi untuk merubah perilaku. Ini terakhir ada health belief model. Ini perubahan perilaku yang terakhir. Bagaimana tahapan orang bisa, individu bisa melakukan perilaku itu karena ada persepsi, ya, keyakinan. Jadi sebelum ada action adanya individual belief, keyakinan dari individu itu terkait persepsi. Kemudian persepsi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa jadi umur, jenis kelamin, kemudian kondisi geografi, tingkat pendidikan dia, etnis dia, pengetahuan dia, status imigrasi dia, pendapatan dia bahkan, kesejahteraan dan lain-lain. Ini lebih kompleks lagi. Sebelum berperilaku sehat, dia itu pasti akan persepsi susceptibility atau kerentanan dia terhadap penyakit itu. Contoh misalnya, orang itu nggak akan berani ngerokok kalau dia punya riwayat penyakit jantung di keluarganya. Karena dia merasa, aku ini termasuk orang yang rentan. Orang yang waktu COVID kemarin pakai maskernya rajin banget, mungkin karena dia punya komorbid, dia sadar. Perilaku pakai maskernya dia dipengaruhi oleh persepsi itu. Orang-orang tua mungkin kemana-mana pakai masker, cuci tangan rajin. Karena apa? Karena dia punya susceptibility ini. Dia ngerasa aku ini termasuk individu yang rentan. Karena aku punya komorbid, usia aku udah tua, beda dengan anak muda. Anak muda kemarin mungkin masker masih copot-copot, nggak masalah. Karena dia ngerasa, aku kemarin kena COVID juga, cuma nggak esok bau gitu aja, sehat kembali, nggak kenapa-kenapa. Gitu. Akan beda dengan karena anak muda tidak punya ini persepsi susceptibility-nya. Karena masa masih muda, dia tidak rentan terhadap penyakit itu. Tapi mungkin anak muda rentannya dengan perilaku-perilaku lain misalnya. Nah, itu harus, jadi orang yang yakin bahwa mereka sangat rentan terhadap penyakit, itu akan lebih cenderung mengubah perilaku dia. Maka dari itu kita harus, kalau promosi kesehatan, menyesuaikan. Contoh anak muda, dia rentan karena apa sih? Misalnya anak muda sekarang rentan kena mental health. Ya itu harus kita sampaikan. Kalau orang tua rentannya karena penyakit apa? Kalau anak balita rentannya kena penyakit apa? Itu akan lebih memudahkan kita untuk membuat suatu perilaku. Itu persepsi susceptibility. Yang kedua, perceived severity atau keyakinan terkait keparahan. Jadi, kalau dia lebih rentan, sekarang parah. Sama ya, mirip ya. Jadi misalnya kalau teman-teman tadi yang muda itu ngerasa kalau kena penyakit COVID
kemarin nggak parah kan, cuma tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi sedangkan orang tua dengan komorbid, kalau dia kena COVID, parahnya bisa sampai di ICU, bahkan sampai meninggal. Akhirnya terbukti perilaku pakai maskernya lebih bagus dibandingkan dengan yang muda. Yang muda pun juga bisa terkait dengan rokok misalnya, atau penyakit-penyakit menular seksual yang lain. Penyakit menular seksual yang rentan dialami oleh remaja-remaja. Itu harus kita tekankan kalau ingin membuat suatu perilaku. Yang ketiga, orang bisa berperilaku itu karena persepsi dia terhadap keuntungan dia. Kira-kira nih aku gaya masker ini resikoku atau keuntungan yang saya dapatkan tidak COVID. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk membeli masker, itu untung mana? Orang kalau merasa duit dia yang dikeluarkan untuk membeli masker itu lebih banyak daripada pengobatannya kalau dia kena COVID, mungkin dia tidak akan beli masker, tidak akan pakai masker. Contoh harga masker misalnya waktu itu sangat tinggi-tinggi banget ya, tinggi-tingginya waktu COVID sampai harga masker melonjak. Orang akan mikir, kalau aku kena COVID, paling cuma pakai BPJS ditanggung, daripada aku harus beli masker dengan harga sekian ratus ribu waktu itu. Orang akhirnya muncul perilaku tidak menggunakan masker karena tidak mampu beli atau keuntungannya itu lebih rendah dibanding manfaatnya. Tapi begitu harga masker udah murah, semua bisa membeli, dan kelihatan keuntungannya kalau kita pakai masker kita terlindung dari COVID dan lain-lain. Nah, keyakinan akan keuntungan ini kami coba berlaku karena kita nggak munafik kalau orang itu pasti kalau berperilaku itu milih-milih ya, kalau untung ya dilakuin, kalau rugi ya tidak, masih gitu. Persepsi akan keuntungan. Kemudian yang ketiga bisa berlaku itu karena ada keyakinan akan barrier atau hambatan. Dampak negatifnya ketika dia melakukan perubahan perilaku. Misal, kalau aku pakai masker ini rasanya nggak nyaman, nggak enak, make up jadi nggak kelihatan, dan seterusnya. Itu bisa menjadi barrier. Kalau dia tidak ada keyakinan seperti itu, maka dia akan menggunakan masker atau berperilaku sehat tadi. Barriernya ini apa? Keyakinan akan barrier. Orang kan masing-masing. Baru setelah melewati tahap-tahap itu, akhirnya muncul tahap choose to action, suatu pemicu yang memutuskan seorang untuk mengubah perilaku. Contoh misalnya, keluarga terdekat Anda itu meninggal. Entah itu keluarga terdekat, bisa saudara kandung, bisa orang tua, bisa kakek, bisa nenek, ketika itu menjadi korban COVID. Saya yakin seketika adanya perubahan perilaku. Langsung besoknya itu dia benar-benar karena dekat dan relate banget mengalami kehilangan yang sebegitu dekatnya. Dia langsung akan melakukan perubahan perilaku. Entah itu menggunakan maskernya yang awalnya nggak rajin jadi rajin, cuci tangan jadi rajin, dan seterusnya. Benar-benar menjaga jarak dan seterusnya. Karena dia sudah mengalami sendiri, ada pemicu. Ketika anaknya meninggal karena COVID, orang tua akan langsung kerasa, akhirnya vaksin dan seterusnya. Itu pemicu untuk memotivasi seorang mengubah perilaku. Akhirnya muncul self-efficacy tadi, keyakinan bahwa seorang dapat berhasil mengubah perilakunya. Kalau orang itu nggak punya keyakinan, aku nggak mampu nih, kok wabut ya gaya masker pendino, belum dijalani udah mikir seperti itu. Nah itu akan mempengaruhi perilaku. Ini kenapa contohnya kalau gambar di sini, case to action ini ada di sini. Dia tanpa melalui individual belief, tanpa melalui modifying factor, dia langsung bisa merubah individu. Ini kejadian-kejadian atau momen-momen yang langsung bisa merubah seseorang. Contoh kehilangan tadi, kematian, kesakitan dari keluarga terdekat. Nah, ini bisa langsung merubah individual behavior.
Sama nanti kalian di tempat kerja juga gitu. Kalau temannya sendiri mengalami kecelakaan kerja karena tidak menggunakan APD misalnya, seketika teman-temannya itu satu departemen itu pasti akan berubah besoknya. Lebih rajin menggunakan APD dan seterusnya. Tanpa melalui individual belief ini. Ini shortcut-nya ya, kalau pengen ngerubah individu, langsung aja kasih action. Ini kan merubah dengan seketika. Oke, mungkin itu terkait perubahan perilaku, teori perilaku dan media promosi kesehatan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan terkait media promosi kesehatan dan perilaku ini. Silakan teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan. Gimana? Ini diem aja, ini mudeng lah. Jelas apa belas? Cukup jelas ya seperti ini. Yang dulu wajahnya sih wajah-wajah paham. Udah nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, langsung aja tugasnya ya. Jadi untuk tugas di TM hari ini, kalian membuat media promosi kesehatan. Membuat media promosi kesehatan, boleh apapun itu, tadi ada media cetak, media elektronik, ada media luar, dan seterusnya. Yang jelas tergantung dari apa yang ingin kalian sampaikan atau yang ingin kalian rubah. Jadi promosi kesehatan kan tujuannya untuk merubah perilaku. Kalian pilih dulu case-nya apa yang pengen kalian rubah, misalnya cuci tangan atau makan makanan seimbang untuk anak kosan. Temanya apapun, temanya dulu. Misal makanan gizi seimbang untuk anak kosan, nah isinya apa? Medianya apa? Boleh menggunakan poster, boleh menggunakan video pendek, boleh menggunakan leaflet, dan seterusnya. Boleh bikin reels di IG, TikTok, atau apapun. Yang jelas harus relevan dengan targetnya tadi. Kenapa kok kalian pilih itu? Kenapa kok kalian pilih media ini? Kemudian targetnya siapa? Yang ingin dirubah apa? Itu harus jelas. Deadline-nya seminggu ya. Deadline-nya seminggu untuk bikin media promosi kesehatan ini. Oke. Cukup jelas dan bisa dipahami ya. Jelas, Pak. Ya, Baik, ini sudah jam 4:30. Hujannya juga kayaknya masih belum reda ini. Mungkin teman-teman yang masih di kampus, biar bisa cepat pulang. Bisa kita akhiri ya untuk TM kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk TM 13. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi teman-teman semua.
Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada salah-salah kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.